Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Pak Nur. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Ade akan melakukan coaching, betul Pak? Yap, betul Pak. Betul. Baik, di sini saya akan menjadi observer Pak Ade ya saat Pak Ade akan melakukan praktek coaching nanti. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dan penilaian. Apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai dengan menggunakan alur titik apa belum? Dan bagaimana nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ade? Baik Pak. Oke. Nanti jangan lupa ya Pak Ade, saat proses pelaksanaan coaching ini, Pak Ade menyesuaikan dengan prinsip coaching serta seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak, boleh? Baik ya Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Pak Ade kembangkan? Kalau dalam proses coaching ini sebenarnya ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti. Oke. Baik, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Pak Ade kembangkan secara spesifik nanti? Baik, dari 3 kompetensi itu mungkin yang akan saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci nanti yang akan disampaikan oleh coach Pak. Baik. Kemudian Pak Ade, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ade dalam proses coaching ini nanti? Untuk indikator ketercapaiannya Pak Nur, saya akan melihatnya nanti apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga nanti coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan dari apa yang harus dilakukannya Pak. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak Ade sebelum Pak Ade melakukan coaching, dan semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching Bapak selalu mengingat dari hal-hal yang tadi kita sampaikan, dan selamat melakukan coaching Pak Ade, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih Pak Nur. Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yono. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat baik Pak Ade. Pak Wi, ini katanya ada nih yang mau dibicarakan nih, Pak Wi. Betul Pak, ada. Nah, ini kan kira-kira kita ingin membicarakan tentang apa nih Pak Wi? Masih adalah waktu sekitar 15-20 menit ya Pak untuk kita bincang-bincang Pak. Baik Pak. Ada sih Pak. Ini berkaitan dengan guru di sekolah, di mana berdasarkan pengamatan saya itu pembelajarannya masih monoton atau bersifat konvensional. Kemudian, jadi karena itu terkadang siswa-siswi juga menjadi bosan di dalam pembelajaran. Nah,
Yang saya inginkan itu pembelajaran dengan guru itu bervariatif gitu Pak, menyesuaikan dengan kondisi sekarang atau beradaptasi dengan kondisi di mana teknologi IT itu sangat berkembang dalam dunia pendidikan. Baik, Pak Wi. Berarti Bapak ingin menyampaikan penyampaian materinya lebih variatif ya, Pak. Nah, kira-kira setelah kita bincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, apa nih harapan Pak Wiono nih? Harapan saya mengatur cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu Pak Ade. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam penyampaian cara penyampaian materi ya, Pak. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa nih yang Bapak inginkan? Jadi perubahan dalam metode ataupun model media pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Nah, kemudian misalnya dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang lagi marak ini misalnya, kemudian menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau minimal dapat menggunakan PowerPoint sudah cukup bagus dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran. Seperti itulah Pak. Baik, jadi intinya Bapak ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Pak ya? Ya betul Pak Ade. Betul. Oke, jadi kalau misalkan itu ada kondisi idealnya ya, ada level 1 sampai 10 nih Pak. Kira-kira kondisi atau situasi Bapak ini sekarang berada di level berapa Pak? Kira-kira masih di level 5 Pak Ade, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior dan masih memakai metode ceramah, jadi masih sangat masih sangat jauh lah dari harapan. Oke, baik. Konvensional ya, baik Pak. Jadi masih di level 5 ya saat ini Bapak. Nah, kira-kira pada saat Bapak ingin adanya perubahan Pak dan ingin nantinya naik ke level berapa Pak? Saya ingin level ya katakan level 7 lah ya, karena saya lihat itu sudah sangat baik, mengingat masih banyak guru yang senior misalnya. Kalau sudah senior itu akan sangat sulit menerima perubahan atau di level 7. Ya. Berarti Bapak menginginkan ke level 7 ya Pak ya? Nah, untuk mencapai ke level 7 itu Pak, kira-kira ada ide atau rencana mungkin yang Bapak ingin lakukan terhadap rekan-rekan dulu di sekolah Bapak nih Pak? Mungkin saya akan membuat secara sendiri. Oke. Jadi Bapak berencana akan mentoring atau pendampingan secara individu seperti itu. Kira-kira ada strategi lain Pak mungkin selain menggunakan mentoring tadi Pak? Workshop atau pelatihan mungkin tentang media pembelajaran di sekolah. Jadi pilihannya dia dua Pak ya. Monitoring atau konsultasi kepada kepala sekolah untuk mendapatkan kegiatan workshop.
Nah, di antara kedua itu nih Pak, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu kira-kira yang mana nih Pak Uy? Monitoring atau lebih tepat untuk digunakan karena melihat kondisi guru yang sudah senior dan tidak bisa berdialog Oke. Jadi pilihannya ada dua ya Pak ya. Mentoring atau berkonsultasi pada kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan. Berarti Bapak lebih memilih ini ya, metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Nah, untuk metode mentoring ini Pak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya Pak? Nah, kira-kira dalam waktu dekat, Pak, mungkin minggu depan, saya akan melaksanakan mentoring pada rekan-rekan guru, ya mungkin secara bergiliran begitu. Baik, berarti minggu depan dan secara bergiliran ya Pak pelaksanaan mentoring tersebut. Ada bantuan apa nih yang Pak Wi butuhkan untuk melaksanakan mentoring tersebut Pak? Mungkin saya membutuhkan rekan-rekan seperti ya mungkin Pak Talib misalnya yang memang lebih menguasai IT dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Oke, berarti Bapak akan melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak? Ya betul Pak, kebetulan ada yang ahli IT lah begitu. Ya betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendampingi saya dalam melaksanakan kegiatan mentoring tersebut karena memang ada rekan saya Pak Talib itu apa namanya ya di bidang IT lebih dibandingkan yang lain gitu. Oke, Pak Talib ya. Baik Pak. Nah, kita sudah berada di akhir coaching ya hari ini Pak. Saya tidak sabar nih mendengar cerita Pak Wiono. Apakah Bapak berhasil melaksanakan kegiatan mentoring dengan rekan-rekan Bapak dalam melakukan perubahan-perubahan? Semoga berhasil ya Pak Wiono. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari hasil perbincangan kita hari ini Pak? Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan guru dalam mengubah proses pembelajarannya menjadi bervariatif dengan metode mentoring dengan rekan sejawat gitu. Baik, Pak Wi. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk berbincang-bincang lagi ya tentang aksi yang akan Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak Ade. Baik, sama-sama Pak Wi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, alhamdulillah Pak Ade. Coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan baik ya, berdasarkan apa yang saya amati. Jadi sebelum coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian Pak ya, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Ade tadi itu. Sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching untuk mencapai indikator ketercapaian tersebut Pak? Baik, Pak Anur. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta dan sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan dengan Pak Wiono. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tadi informasi-informasi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach saya. Dan saya juga menanyakan pertanggungjawaban terhadap aksi yang akan coach yang akan dilakukan tadi. Baik. Begini Pak D, dari hasil pengamatan saya tadi,
Pak Ade telah melakukan percakapan coaching sesuai alur Tirta, ya, di mana Bapak itu sudah menanyakan tujuan percakapan coaching, ya, mengidentifikasi informasi-informasi penting terkait masalah yang dihadapi coaching. Kemudian Pak Ade juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, Pak Ade juga saya lihat tadi sudah melaksanakan percakapan sesuai prinsip-prinsip coaching, ya Pak ya. Oh ya Pak Ade, saya ada satu lagi pertanyaan ini. Sebelum kita akhiri percakapan kita ini, dari Pak Ade yang melakukan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Ade kembangkan lagi nanti? Kalau bicara kompetensi ya Pak Nur ya, yang akan saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci ya, yang disampaikan oleh Coach nanti, sehingga saya dapat menggali informasi-informasi lebih mendalam untuk mengarahkan Coach dalam menemukan solusi di atas permasalahannya Pak. Kira-kira seperti itu Pak Anton. Luar biasa sekali ya Pak Ade ini, ya. Padahal tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan sangat luar biasa sekali dan terlihat sudah bisa menanyakan pertanyaan berbobot. Karena dilihat dari respon coach tadi, sepertinya coach juga mendapatkan solusi dari apa yang diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Pak Ade ajukan. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan Pak Ade ya, untuk berbagi pengalaman dalam melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak Ade, saya cukup sampai sekian Pak Ade ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak menghamba pada murid.